saya jawab tegas. Kita punya potensi besar. Kenaikan status ini harus kita syukuri. Kalau menuju ke sana, tantangan apa yang perlu untuk dijawab hari ini? Saya juga cukup kaget melihat ini karena diumumkan pada saat keadaan seperti saat ini. Status Indonesia telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Mimpi Jokowi semakin terbuka, jadikan Indonesia negara maju. Melakukan lompatan kemajuan agar kita berhasil menjadi negara berpenghasilan tinggi dan berhasil keluar dari middle income trap. Mimpi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju semakin terbuka lebar. Hal ini dikarenakan Bank Dunia telah menaikkan status Indonesia dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Status Indonesia telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Dalam hal ini, Presiden Jokowi mengemukakan bahwa status baru tersebut patut disyukuri. Menurutnya, kenaikan kelas ini perlu dijadikan peluang bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan kelas menengah dan terus maju sebagai bangsa dan negara. Kenaikan status ini harus kita syukuri dan kita perlakukan sebagai sebuah peluang agar negara kita, Indonesia, bisa terus maju. Melakukan lompatan kemajuan agar kita berhasil menjadi negara berpenghasilan tinggi dan berhasil keluar dari middle income trap. Selain Presiden Jokowi, Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan turut menyambut baik atas kenaikan status Indonesia tersebut. Akan tetapi, ia mengaku terkejut. Pasalnya, Bank Dunia mengumumkan hal ini di tengah situasi pandemi virus corona. Keterkejutan Luhut bukan tanpa alasan, sebab sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah berkata bahwa Indonesia butuh waktu 23 tahun untuk bisa masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas. Saya ingin juga menyampaikan berita yang baik buat kita bahwa Indonesia ini diumumkan oleh World Bank telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Saya juga cukup kaget melihat ini karena diumumkan pada saat keadaan seperti saat ini. Adapun alasan Bank Dunia menaikkan status ekonomi Indonesia berdasarkan hitungan penghasilan Gross National Income atau GNI per kapita Indonesia tahun 2019 yang naik dari posisi sebelumnya $3.840 menjadi $4.050. Dalam hal ini, berdasarkan rilis Bank Dunia, selain Indonesia, terdapat 7 negara lain yang naik kelas per 1 Juli 2020. Mereka adalah Benin, Mauritius, Nauru, Nepal, Romania, dan Tanzania. Sementara itu, negara-negara yang turun kelas antara lain Algeria, Sri Lanka, dan Sudan. Dengan naiknya status ini, akan memberikan dampak bagi Indonesia, baik positif maupun negatif. Adapun dampak positifnya adalah akan lebih memperkuat kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral, dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia. Pada gilirannya, status ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, memperbaiki kinerja current account, mendorong daya saing ekonomi, dan memperkuat dukungan pembiayaan. Selain itu, kenaikan status ini juga merupakan tahapan strategis dan landasan kokoh menuju Indonesia Maju tahun 2045 untuk menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, ada beberapa kebijakan yang perlu ditingkatkan, antara lain memperkuat sumber daya manusia melalui pendidikan, program kesehatan, dan jejaring pengaman sosial. Apa yang sudah dicapai selama ini dan bagaimana Indonesia maju menjadi negara dari negara middle income country menjadi negara yang middle income upper country, jadi lebih tinggi lagi. Kalau menuju ke sana, tantangan apa yang perlu untuk dijawab hari ini? Pembangunan sumber daya manusia, bagaimana dari mulai strategi pendidikan,
kesehatan, jaring pengaman sosial, termasuk training tenaga kerja. Sedangkan dampak negatif dari kenaikan status tersebut yakni dapat berpotensi buruk bagi perekonomian negara. Menurut peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance atau IDEF, Bima Yudhistira Adinegara, dengan kenaikan kelas ini, Indonesia akan dipandang sebagai negara yang mumpuni secara ekonomi sehingga tidak layak menerima keringanan fasilitas-fasilitas perdagangan. Salah satu contohnya adalah pembebasan tarif barang-barang ke pasar Amerika Serikat melalui skema Generalized System of Preferences atau GSP. Meski demikian, kenaikan status Indonesia ini merupakan kemajuan bagi Indonesia seperti yang diimpikan Presiden Jokowi. Rasa optimis dan kerja keras harus tetap dilakukan demi tercapainya Indonesia Emas di tahun 2045. Kita punya peluang besar untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi.